Lanjut. Di mana-mana kita saudara, tak kenal lelah terus melangkah. Olah Kristen jaya, ria, 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 Dipa Jaya. Mika, Mika, oke, kece, mantep, kosong, Mika. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Capek ya? Capek. Belum mulai kuliah udah capek. Terima kasih kepada panitia, mas-mas yang menjadi panitia. Terima kasih kepada Fakultas MIPA dan UNESA yang telah mengundang saya di sini. Saya akan memanggil kalian itu nggak adik lah ya. Tapi kemudian 1 tahun kemudian nggak seneng mesin. Waktu itu masih bisa pindah jurusan, Bapak masuk jurusan dari Fakultas Sains Sipil Perencanaan di jurusan Banten. Nanti Bapak akan cerita kenapa Bapak katakan bahwa sains adalah induk dari semua knowledge. Jadi kalian harus bangga. Jadi pertama sekolah itu harus bangga dulu, seneng, bangga. Jadi itu jadi motivasi untuk bisa belajar dan kemudian nanti menggali itu. Selanjutnya masih banyak persimpangan. Setelah lulus 1 milih mau S2, S2 apa? Kalau berkesempatan di S2. Kalau enggak, setidak-tidaknya setelah selesai S1 kalian itu mempunyai modal dasar yang dipunyai oleh semua mahasiswa di seluruh dunia, yaitu kemampuan berpikir logik dan analitis. Kemampuan berpikir logis dan analitis. Karena disitulah letaknya kemampuan kita nanti untuk masuk ke dalam pekerjaan. Karena pekerjaan itu enggak seperti yang kita duga, belum tentu seperti yang kita mau. Pekerjaan itu menantang. Pekerjaan itu ada problem, ada tantangan, ada achievement yang akan kita atau dicapai. Apakah kalian bekerja di perusahaan atau bekerja sendiri, semuanya itu ada satu target pencapaian yang harus dicapai. Dan itu suatu problem. Untuk mencapai itu kita bisa belajar, namanya best practices. Hasil-hasil yang baik di semua sekarang dengan komputer kalian bisa mendownload di Google dan sebagainya, atau mencari informasi di situ. Tapi seandainya nggak ada, yang tadi saya katakan basic logical framework sama analitis. Eropa sekarang terlalu banyak orang tua, sehingga waktu Bapak ke Jerman beberapa bulan yang lalu, ya, Bapak naikkan satu perjanjian untuk mengirim tenaga-tenaga menengah, keterampilan menengah ke Jerman sampai tahun 15 tahun mendatang 6 juta orang, bukan TKI pembantu, anak terampil. Dan ini tantangan. Sekarang Bapak lagi kerja keras. Kenapa? Karena Bapak harus nyiapkan. Pertanyaannya, siapa yang mau belajar bahasa Jerman? Siapa yang mau punya pendidikan S1 mau untuk mempelajari keterampilan tertentu? Seperti kelas yang dibutuhkan di Eropa itu bukan kelas asal ngelas kayak tukang ngelas. Jadi ngelas itu aja punya 12 grade 12. Sampai ngelas dalam laut, ngelas pada ketinggian tinggi dengan vertikal, ngelas dengan jungkir balik, dengan tali-tali di sini. Dia punya sertifikat itu, kalinya Anda bayarannya $100 per jam. Nah, mahasiswa itu adalah orang yang
sudah dipercaya oleh siapapun untuk bisa belajar sendiri. Dulu Bapak di ITB itu juga sama. Nggak enak, enak sekarang itu masih dibimbing. Dulu itu dikasih buku, buku ini, silakan pelajari. Kuliah 2 kali, cuma konsultasi, setelah itu ujian. Apalagi namanya orang guru saya namanya dari fisika, namanya Dr. Lili Hendrajaya yang dulu Dr. Lili. Itu orang cerdas, sudah 3 tahun lulus. Kalau dia sudah lulus, waktu itu dia sudah tingkat 4, saya masih tingkat 2, matematik dan fisika, dikasih soal. Ngajar, dia ngajar, kasih ini soalnya, bawa pulang silahkan tanya siapapun juga, kerjakan kumpulin. Saya kelas nggak bisa lulus. Karena sulit. Dan orang guru-guru fisika itu juga saya tanya ini gimana? Gini ya. Gila banget. Jadi kalau orang kadang Twitter itu ngasih soal itu nggak usah ngerepek otak rumah seminggu kumpulin. Bayangin aja kan. Nah, jadi atas dasar hal begitu itu kemudian kita mencoba akhirnya kita belajar mandiri. Tanyalah kepada dosen, pada pembimbing yang perlu ditanyakan. Karena sudah mahasiswa itu belajar sendiri. Seperti cari jodoh ya sendiri, nggak usah menjadi